Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanda Alwalia Mawaddah dengan NIM 200641100091. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Reduksi Miskonsepsi Siswa dengan Model Pembelajaran Kontekstual pada Materi Tekanan Zat. Yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang, Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang. Salah satu sebabnya yaitu karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat melalui pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih rendah. Miskonsepsi menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan penelitian, terdapat siswa yang mengalami miskonsepsi pada materi tekanan zat. Penentuan model pembelajaran yang tepat dapat menjadi solusi dalam menurunkan miskonsepsi. Model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan pemahaman siswa karena materi yang diajarkan akan dikaitkan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terjadi dalam diri siswa pada materi tekanan zat. Yang kedua yaitu penggunaan model pembelajaran monoton dan kurang efektif. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana miskonsepsi siswa pada materi tekanan zat. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran kontekstual dalam mereduksi miskonsepsi siswa pada materi tekanan zat. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui miskonsepsi siswa pada materi tekanan zat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual dalam mereduksi miskonsepsi siswa pada materi tekanan zat. Kemudian manfaat penelitian saya yaitu yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai penggunaan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, yaitu dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat dalam suatu pembelajaran. Yang keempat, yaitu dapat mereduksi miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Kemudian batasan penelitian. Yang pertama, kesalahpahaman siswa tentang konsep pada materi tekanan zat dalam suatu mata pelajaran IPA. Yang kedua, mereduksi miskonsepsi yang terjadi dalam diri siswa. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran. Kemudian definisi istilah. Miskonsepsi adalah suatu pemahaman konsep siswa yang salah atau tidak sesuai dengan konsep ilmiah. Kemudian model pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pembelajaran yang membantu siswa dalam memahami makna materi yang akan diajarkan dan menghubungkannya dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bab 2, kajian pustaka. Kajian teori yang pertama, pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia mengarah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah atau lembaga pendidikan formal terus berusaha membenarkan sistem dan strukturnya. Usaha-usaha tersebut tercermin dari adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perubahan kurikulum 2013. Yang kedua yaitu pengertian IPA. Menurut Nurdiansyah dan Riananda, ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu pengetahuan yang terstruktur, di mana terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan peristiwa alam. Yang ketiga yaitu ada pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi adalah ketidaksesuaian atau kesalahan konsep seseorang terhadap konsep ilmiah yang disepakati atau disetujui oleh para ahli. Yang keempat yaitu materi tekanan zat.
Tekanan merupakan suatu gaya yang bekerja pada permukaan suatu benda tiap satuan luasnya. Yang kelima yaitu ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran yang dapat menurunkan miskonsepsi salah satunya yaitu model pembelajaran kontekstual. Hal ini dikarenakan model pembelajaran kontekstual mengaitkan isi pelajaran dengan lingkungan sekitar atau kehidupan nyata siswa sehingga menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kemudian ada kerangka berpikir. Yang pertama yaitu ada kondisi awal. Kondisi awal ini siswa mengalami miskonsepsi, kemudian diberi treatment atau perlakuan, yaitu berupa menerapkan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran IPA. Kemudian di kondisi akhir siswa mengalami penurunan miskonsepsi. Kemudian ada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian yaitu pada bulan Maret sampai bulan April 2023 di SMP Negeri 1 Wonoayu. Subjek penelitian populasinya yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Wonoayu, dan sampel yang saya ambil yaitu seluruh siswa kelas 8A dan siswa kelas 8B. Desain penelitian yaitu pretest dan posttest. Variabel penelitian yaitu ada dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu model pembelajaran kontekstual dan variabel terikatnya yaitu miskonsepsi. Hipotesis penelitian. H0 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap penurunan miskonsepsi siswa pada materi tekanan zat. H1-nya yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap penurunan miskonsepsi siswa pada materi tekanan zat. Definisi operasional variabel. Miskonsepsi merupakan kesalahpahaman yang dialami siswa terhadap suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep para ahli. Model pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pembelajaran yang memudahkan guru dalam mengaitkan isi pelajaran dengan kondisi di dunia nyata, serta mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi dan tes. Kemudian teknik pengumpulan data. Tes itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar miskonsepsi yang dialami siswa, sedangkan observasi digunakan untuk mengobservasi hal-hal yang dapat menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Uji hipotesis yang saya gunakan yaitu menggunakan uji T. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun proposal penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.